warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Askia Nurul Azizi dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 2022 04 10 630. Di video ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai 4 pokok pembahasan. Yang pertama, teori SR, yang kedua, 3V dalam komunikasi, yang ketiga, teori resepsi aktif, dan yang keempat, 4 hal penting yang perlu diperhatikan dalam komunikasi agar pesan kita mudah untuk diingat. Masuk pada teori yang pertama, yaitu teori SR atau teori stimulus dan respon. Teori ini menunjukkan sebagai proses aksi yaitu stimulus dan reaksi yaitu respon, atau dapat dianggap sebagai proses pertukaran dan perpindahan informasi. Stimulus sendiri memiliki artian usaha yang diberikan oleh komunikator kepada komunikan untuk mendapat respon. Sedangkan respon adalah hasil dari perilaku stimulus yaitu aktivitas dari orang yang bersangkutan. Terlepas dari apakah stimulus tersebut dapat diamati ataupun tidak. Teori ini juga mengasumsikan bahwa komunikasi merupakan proses aksi dan reaksi yang sangat sederhana, di mana kata-kata verbal, non-verbal, gambaran-gambaran, isyarat-isyarat, tindakan-tindakan tertentu dapat merangsang orang lain untuk memberikan respon dengan cara tertentu pula. Masuk pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu 3V dalam komunikasi. Yang pertama verbal, yang kedua vokal, dan yang ketiga visual. Yang pertama verbal adalah hal yang berkaitan dengan kata atau kalimat yang kita sampaikan, atau dapat diartikan sebagai komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol. Dalam komunikasi verbal dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Komunikasi lisan dapat berbentuk seperti berbicara dan mendengar, sedangkan komunikasi tertulis berupa menulis dan membaca. Yang kedua vokal. Vokal adalah suara yang kita sampaikan atau yang berhubungan dengan besar kecilnya suara, penggunaan kata, intonasi, penekanan kata, hingga energi yang kita salurkan kepada audiens. Yang ketiga yaitu visual. Visual merupakan komunikasi nonverbal seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, penampilan diri, dan hal-hal yang dapat dilihat secara visual oleh audiens. Pakaian yang rapi, bersih, serta percaya diri akan menjadi perhatian oleh audiens. Body language juga mempengaruhi atau memperkuat pesan dan informasi yang kita sampaikan. Komponen ini sangat penting karena audiens dapat menilai kita bahkan dari sebelum kita berbicara. Teori 3V menurut Mahradian yaitu makna dari pesan yang kita sampaikan dan ditangkap melalui verbal atau kata-kata dipahami sebesar 7% apabila menggunakan bahasa verbal saja dan dipahami 38% apabila menggunakan bahasa vokal, yaitu berupa intonasi, artikulasi, penekanan, jeda, power suara, dan kecepatan. Dan 55% akan dipahami jika menggunakan bahasa visual, berupa sikap tubuh, eye contact, dan ekspresi wajah. Dengan menggunakan 3V tersebut, komunikasi kita akan menjadi lebih efektif dan tersampaikan dengan jauh lebih baik. Masuk pada pokok pembahasan yang ketiga, yaitu teori resepsi aktif, yaitu teori bagaimana pemaknaan halayak saat melihat sebuah adegan, tayangan, simbol, pesan, dan tanda yang dimaknai sebagai pemakna utama dari sebuah tayangan maupun sebuah adegan. Dalam teori ini, halayak berperan aktif dalam mengolah pesan dari komunikator dan juga memiliki peran lebih utama dari komunikator. Masuk pada pokok pembahasan yang terakhir, yaitu 4 hal penting dalam komunikasi agar pesan yang kita sampaikan dapat diserap dan diingat oleh audiens. Yang pertama, pada saat pembukaan, membuat menit-menit pertama menjadi mengesankan, karena pada saat pembukaan sangat berpengaruh dalam mendapatkan perhatian audiens atau tidak. Menarik perhatian audiens, kita dapat melakukan dengan cara membuka salam dengan cara yang unik, memberi pertanyaan-pertanyaan agar mendapat respon dari audiens, serta memberikan pujian. Yang kedua, disampaikan dengan cara unik atau berbeda dengan kebanyakan orang, sehingga audiens tidak merasa bosan dan tertarik dengan apa yang kita sampaikan.
Ketiga, pesan inti diulang-ulang di awal, tengah, dan juga di akhir penyampaian. Dan yang keempat, pesan terakhir disampaikan dengan powerful atau pada saat penyampaian terdapat penekanan kata, lugas, dan tegas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.